Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar yang di rumah? Luar biasa. Ketik amin kalau udah ngikut dari rumah. Amin. Saya nggak bisa baca, tapi Tuhan bisa baca bahwa kalian hadir on time. Ya, Haleluya. Tuhan catat itu semuanya. Sehat rohani dan jasmani dong. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapak buat pagi ini Bapak. Pagi yang luar biasa. Pagi yang Engkau sertai. Terima kasih buat penyertaan Bapak sepanjang minggu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami Bapak untuk menuntun kami Bapak. Untuk membuat kami Bapak mengerti Bapak rancangan-rancangan-Mu Bapak yang indah Bapak. Walaupun saat ini Bapak kami tidak melihat Bapak, tapi kami percaya Bapak, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Dan kita mau Bapak berikan hati kami Bapak untuk memuji menyembah Engkau Bapak pagi ini Bapak. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau beracara. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Yes Lord. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, Penolong yang sejati dan suci. penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah pagi ini Tuhan. Roh ya Kudus. Roh Kudus, Haleluya. Kau beracara. Haleluya. bertahtalah lebih lagi, Urapan-Mu, Tuhan. lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau berbicara pagi ini, Roh Kudus. Kau jamah kami semua. Haleluya. 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 Bekerjalah ya Roh Kudus. Penuhi kami dalam pribadimu. Haleluya. Kami. Haleluya. Kau yang ajaib Tuhan. Haleluya. Kau yang luar biasa Bapa. Kami menyembah Raja kami Tuhan. Oh Roh Kudus beracara dalam Ajar hidup kami Roh Kudus agar mengerti kedatangan lawat sempurna. hidup kami Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Oh Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Berbuat kasih setia Kami sembah Kau Ajaib Bapa. Tuhan. Lawatanmu pagi. Engkau ajaib Bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa Kami Bapa. sembah Engkau Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Nyatalah pribadimu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus bertata di sini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Besar kemurahan-Mu di hidup Kau Allah kami, yang Tuhan. ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mungkin lelah Bapak muliakan dalam berdoa Bapak. Terima kasih, Saya percaya Bapak kami dapat berdoa dalam roh kami Bapak. Dan Kau mendengar Bapak isi hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus. Bapak kami percaya Bapak. Seperti tertulis Bapak di Mazmur 138 ayat 8. Tertulis Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Amin. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Kami percaya Bapak, Tuhan Engkau akan menyelesaikan Bapak, Amin. sempurna Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Amin. Walaupun tidak ada dasar kami untuk percaya Bapak, keadaan Yes, belum Tuhan. membaik Bapak. Kami percaya Bapak, seperti tertulis Bapak, Yes. dalam perkataan-Mu Bapak. Dan kami percaya Bapak, firman-Mu ya dan amin Bapak. Amin. Bahwa Engkau akan menyelesaikannya bagi kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami percaya Bapak, Engkau turut bekerja Bapak. Terima kasih. Kami hanya butuh Bapak percaya. Amin. Kami hanya butuh beriman Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih, Yesus. Yang masih kuat, mari berdiri. Mari kita sampaikan bahwa Di tengah luas ya samudra, thank you Lord Jesus. di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam
dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Bapak Engkau turut bekerja Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau baik Bapak. Dan Engkau mengerti Bapak setiap Bapak pergumulan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari biarlah firman Bapak menyertai kami Bapak. Menyertai Bapak langkah kami Tuhan. Langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, kata lagi. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. sekali lagi sepasti mentari. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Benar Bapak, Engkau turut bekerja Bapak untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang percaya kepada Engkau Amin. Tuhan.
Dan saatnya Bapak kami mau mendengarkan Bapak apa yang menjadi perkataan Bapak dalam firman Bapak. Amin. Pelengkapi kami Bapak sehingga kami Bapak makin hari makin mengenal Engkau, makin memahami rencana-rencana yang Engkau sedang kerjakan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Amin. Kami tahu Bapak rancangan-Mu Bapak. Kalau tidak Roh Kudus yang membantu kami, kami tidak mungkin memahami, kami tidak mungkin mengerti Tuhan. Yes. Dan biarlah pagi ini Bapak Engkau pakai bibir hamba-Mu Bapak untuk menyatakan Bapak apa menjadi isi hati Bapak dengan bahasa yang sederhana Bapak, yang mudah kami pahami Bapak, yang mudah kami aplikasikan Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Amin. Teguhkan kami Bapak lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak, Dalam nama Yesus. kami yang percaya katakan amin. Amin. Thank you Lord. Terima kasih. Shalom semua saudara dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa saya semua sehat-sehat selalu. Dan kalau ada saudara yang mengalami sakit, doa saya saudara cepat sembuh. Ya, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya diberi kepercayaan untuk sharing firman Tuhan, membagi firman Tuhan kepada jemaat GPKDI Gajah Mada. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Dedi, dan seluruh tim pengembalaan dan jemaat. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Sebelum itu kita akan doa kembali sebentar ya. Kita datang sama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kami bisa kumpul kembali meskipun secara online. Ya Tuhan, tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau tetap hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan anugerah-Mu selalu berlimpah bagi kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu dalam ibadah online ini. Tuhan urapi kami semua dan berbicara pada kami apa yang Kau ingin sampaikan pada kami, supaya hidup kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin berbuah di dalam Tuhan, hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berbicara kepada kami, pada hamba-Mu, dan urapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan belajar seperti tema yang diberikan oleh gereja yang ada di GPKD Gajah Mada, bicara tentang doa yang berkuasa. Hari ini kita akan belajar tentang doa yang membawa kemenangan, saudara. Ya, saya percaya semua jemaat Tuhan GPKD ada jemaat-jemaat yang suka berdoa. Ya, dan tapi ini kita akan belajar kembali, mengingatkan kita kembali bagaimana kita supaya tetap bergairah untuk berdoa, bahwa doa itu penuh dengan kuasa dan doa itu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang doa, doa itu ada dialog dengan Allah, saudara. Jadi doa itu ada suatu hubungan relasi dengan Tuhan, ya, dimana di situ mewujudkan ada saling mengasihi dan saling mengenal, saudara. Jadi ada hubungan relasi, hubungan yang intim, saudara, ya, saling mengasihi dan saling mengenal, saudara. Dan juga banyak pemimpin rohani yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau umat Tuhan tidak berdoa, umat Tuhan tidak berdoa, maka nafasnya berhenti. Kalau gereja tidak berdoa, gereja akan mati. Gereja, umat Tuhan tidak berdoa, umat Tuhan menjadi mati, jadi lemah, saudara, dan kalah dalam kehidupannya. Dan mari hari ini kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, yaitu kita belajar kitab Keluaran, saudara. Keluaran pasal 17, saudara, ayat 8 sampai yang ke 15, saya akan bacakan buat kita semua, ya saudara. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di Rafidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak gunung. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita melihat sini ada satu kisah di mana bangsa Israel didatangi oleh orang Amalek, saudara, dan sehingga terjadilah peperangan, saudara. Nah, kita melihat bahwa sebelum peristiwa ini, di mana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa untuk meminta air, ya, dan akhirnya Musa diperintahkan Tuhan untuk memukul batu gunung tersebut dan bisa mengeluarkan air. Nah, kita melihat di sini pada waktu peristiwa ini terjadi, saudara, kita mengetahui siapa si Amalek itu. Saya melihat beberapa tafsiran dan sejarah. Amalek itu adalah suatu bangsa di mana salah satunya adalah anak cucu keturunan Esau, saudara. Nah, kita lihat peperangan terjadi. Kenapa? Karena ada tafsiran mengatakan bahwa mereka cucu keturunan Esau ini, Amalek ini, membenci Yakub karena hak kesulungan dan berkat itu. Dan sehingga perang ini merupakan suatu upaya permusuhan turun-temurun, ya, suatu kebencian yang mengalir dalam darah mereka. Ya, sekarang mungkin semakin menghebat oleh karena janji hak kesulungan itu sedang digenapi, dan pertimbangkanlah tentang perang itu. Ya, sudah. Jadi ada faktor juga dari kenapa Amalek mau mendatang bangsa Israel. Ada faktor, salah satunya adalah salah satu orang Amalek adalah cucu keturunan daripada Esau, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebencian yang turun-temurun itu akhirnya terus terjadi dan ingin menindas dan mengalahkan bangsa Israel sebagai umat keturunan Allah dari keturunan Yakub, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya membaca beberapa tulisan juga mengatakan bahwa penulis, seorang penafsir juga mengatakan bahwa musuh Israel ini menutup mata air, Amalek ini menutup mata air di Rafidim supaya pasukan Israel menjadi tidak berdaya dan mudah untuk dikalahkan. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang ajaib, dengan mengeluarkan air dari gunung batu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dari peristiwa ini, pada waktu bangsa Israel didatangi oleh Amalek, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita melihat yang pertama adalah pemimpin yang bertindak, Musa yang bertindak, pemimpin yang memulai, saudara. Pada suatu peperangan terjadi, waktu masalah datang, waktu cobaan datang, waktu tantangan datang, waktu masalah datang, menyerang satu bangsa, ya saudara, menyerang satu kota, menyerang keluarga, pemimpin punya peranan penting, saudara. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Musa yang memimpin bangsa Israel. Musa mulai memikirkan, Musa mulai melakukan satu strategi, saudara. Strategi apa yang diambil oleh Musa? Musa mengatur Yosua untuk apa? Memilih dan merekrut pasukan untuk berperang. Dan Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak gunung dan memegang tongkat Tuhan di tanganku. Nah, saudara, kita melihat Musa pada waktu melihat kejadian bahwa ada musuh yang mau menyerang, Musa tidak diam saja, Musa tidak bingung. Saudara, Musa memulai sesuatu yang sangat penting untuk bagaimana menghadapi peperangan itu, untuk menghadapi masalah yang terjadi sedang menyerang bangsanya, saudara. Yaitu strategi dia mengumpulkan orang intinya, dia berbicara apa yang harus dilakukannya, dia mengaturnya, dan dia ada bagian sebagai seorang pemimpin apa yang harus dia lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah kita melihat bahwa sebelumnya, saudara, sebelum kejadian ini, ketika orang-orang Mesir mengejar orang Israel, ya orang Israel itu hanya berdiri dan melihat apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi di dalam peperangan melawan orang Amalek, mereka itu juga diminta oleh Tuhan untuk terlibat dan bertindak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, memperhatikan bagaimana Allah dapat dipercaya dalam penggunaan berbagai macam cara dalam kehidupan umat pilihannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa mengetahui, Musa memahami apa yang harus dikerjakan. Musa mengetahui, memahami apa yang harus dikerjakan. Siapa yang akan dipilih, dia berdiri di mana, apa yang harus ada di tangannya. Dia tahu, saudara. Dia mengerti, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pria, kita sebagai suami, kita sebagai gereja Tuhan,
Saudara, dalam situasi seperti bangsa Israel diserang oleh Amalek, saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai gereja Tuhan, ya, saudara tahu apa yang akan dilakukan. Saudara mengetahui dan memahami apa yang harus dibuat, apa yang harus kita mulai. Bahwa ada peperangan, ada masalah, ada musuh menyerang, ada perpecahan, ada penyakit sampar, ada kegagalan. Ada berbagai macam cara yang terjadi di sekitar kita. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin saudara sedang mengalami sakit, saudara bergumul dengan persoalan keluarga yang belum selesai juga. Saudara, langkah apa yang harus kita alami? Langkah apa yang harus kita ambil? Saudara harus mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan seperti Musa mengerjakannya. Seperti Daud juga, saudara, waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengetahui, dia memahami apa yang harus dia kerjakan, saudara. Nah, Raja Yosafat juga demikian, waktu dia dikepung oleh bangsa-bangsa musuh ingin menghancurkan dia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia mengetahui, dia memahami, saudara. Daniel pun demikian, Yesus Tuhan pun demikian. Dia tahu waktu dia mau naik ke atas bukit, ya saudara, mau disalibkan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Betapa pentingnya, saudara, pada waktu situasi krisis yang sangat pelik, yang sangat menakutkan, mencemaskan, seorang pemimpin dia tahu dan dia memahami apa yang harus dikerjakan. Musa mengetahui apa yang dia harus kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengetahui Musa berkata, aku akan naik dan berdiri di puncak bukit, saudara. Dia mau naik dan berdiri di puncak bukit, saudara. Musa mau naik ke puncak bukit dan berdiri di tempat yang cocok. Mungkin apa? Supaya dapat dilihat oleh orang Israel. Tapi yang jelas tempat di puncak itu, di puncak bukit itu tempat yang tenang, tidak diganggu orang. Di situ bisa fokus melakukan hubungan intim dengan Tuhan, tempat yang tersembunyi. Di situ adalah di situ adalah tempat di mana kita bisa mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan, saudara. Jadi Musa sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Musa sudah tahu apa yang akan dia lakukan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Musa juga tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memahami itu, apa yang harus ada di tangannya, yaitu tongkat di tangan Musa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana ia mengangkat tongkat Tuhan. Dengan memegang tangannya, tongkat membuat mujizat yang telah memerintahkan tulah-tulah Mesir, dan dengannya Israel berjalan keluar dari rumah perbudakan. Tongkat ini diacungkan kepada Israel untuk menggelorakan semangat mereka. Tongkat yang dipegang oleh Musa itu sebagai panji-panji untuk membesarkan hati para prajurit yang mungkin memandangnya dan berkata, itulah tongkatnya dan itulah tangan yang dahulu menggunakannya ketika hal-hal mulia itu dikerjakan bagi kita. Tongkat itu bicara tentang kuasa dan otoritas Allah, saudara. Jadi Musa tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia berdiri di atas bukit, ya saudara, dan dia memegang tongkat, saudara. Perhatikan, iman kita akan bertambah besar bila kita merenungkan kembali sungguh-sungguh hal-hal yang besar, ya, yang telah diperbuat Tuhan bagi kita, dan mengingat kembali karya-karya agung yang menyatakan kebaikan hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa juga mengangkat tongkatnya kepada Allah dan berseru kepadanya, bukankah perang ini milik Tuhan? Apakah ia tidak sanggup menolong dan ikut membantu? Saudara yang dikasih Tuhan, Musa seorang pemimpin, dia tahu posisinya pada waktu situasi yang pelik, pada waktu krisis, pada waktu masalah datang, pada waktu kecemasan datang. Dia seorang pemimpin, dia tidak bingung, dia tidak galau, dia tahu apa yang dia harus lakukan, saudara. Dia perintahkan kepada Yosua harus melakukan apa, dan dia tahu harus melakukan apa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dia tahu dia nggak bisa sendiri, dia perlu tim, saudara. Dia melibatkan Yosua untuk melakukannya, peperangan itu. Dan dia tahu bagian dia apa yang harus dia lakukan. Yosua taat melakukan bagiannya itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa bukan hanya ngomong saja dan berkata, Yosua kamu perang ya, kamu berikut orang-orang persiapkan tentara untuk perang, dan aku akan berdiri naik ke atas puncak bukit, dan aku akan berdiri di puncak sana, dan aku akan pegang tongkat Tuhan. Jadi Musa bukan hanya ngomong saja dan memberitakan Yosua untuk melakukan perang, dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi Musa juga melakukannya, saudara. Musa bukan hanya seorang pemimpin yang menyemangati orang, ayo maju, ayo berdoa, ayo maju, jangan menyerah. Musa bukan hanya seorang pemimpin yang menyemangati bawahannya.
Musa bukan hanya seorang pemimpin yang menyemangati orang-orang yang dia pimpin, tapi Musa adalah seorang pengantara. Musa itu memohon keberhasilan. Musa itu bergumul dengan Tuhan. Musa itu adalah tahu kemenangan kepada Tuhan. Musa adalah pemohon. Musa adalah pendoa syafaat. Musa adalah Musa adalah pribadi yang sungguh mengerti apa yang dia akan lakukan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa bukan hanya bicara saja, berkata aku akan naik ke atas bukit, tapi dia juga melakukannya. Saudara, banyak kali sikap pemimpin cuma mengatakan, ayo doa, ayo baca firman, ayo lakukan ini. Tapi kadang-kadang pemimpin tidak melakukan apa-apa, saudara. Ya, Musa menjadi contoh buat kita dalam situasi yang sangat kritis, situasi sangat mencemaskan, situasi yang sungguh sangat tidak baik pada waktu itu, saudara. Kenapa bangsa Israel belum pernah berperang, baru keluar dari Mesir, saudara. Mereka belum pernah dilatih untuk perang. Dan dengan kondisi ini, saudara, Musa harus berhadapan dengan musuh dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak hanya memberikan perintah, dia tidak hanya ngomong, tapi apa yang dia omongkan, bahwa dia akan naik ke puncak, berdiri di puncak bukit, benar dia lakukan. Apa yang dia katakan, aku akan berdoa dan memegang tongkat, dia lakukan di puncak bukit itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa menyadari bahwa dia nggak bisa sendiri. Makanya apa? Dia melibatkan temannya, dia melibatkan saudaranya, dia melibatkan Harun, dia melibatkan Hur, saudara. Saudara, kita di zaman sekarang kita melihat contoh Musa memberikan contoh buat kita bahwa seorang pemimpin nggak bisa sendirian. Kita butuh partner, kita butuh orang yang dekat dengan kita, yang punya hati dan visi dengan kita. Untuk apa? Bersama-sama melangkah, bersama berjalan, bersama berdiri di puncak bukit dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Musa menyadari kemampuannya, tidak bisa sendiri. Kenapa peperangan ini pertama kali dilakukan umat Israel? Bangsa Israel belum pernah berperang. Ini ada waktu yang panjang, saudara. Musa menyadari itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai seorang pemimpin, jangan berperang sendirian, saudara. Ajak tim kita yang dekat dengan kita untuk apa? Berdiri di puncak bukit. Ya, saudara. Untuk melakukan peperangan itu, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Itu yang pertama yang dilakukan sikap seorang pemimpin, saudara, Musa itu. Yang kedua, kita melihat apa? Musa betul-betul berdoa dan mengangkat tangan, saudara. Saat aku berdiri di puncak bukit, bukan hanya ngomong, dan dia betul-betul melakukan, dia berdoa dengan mengangkat tangan. Saudara, Keluaran 17 ayat 11 tadi yang saya sudah bacakan, dan terjadilah apabila musuh mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan, saudara, ketika pasukan maju menghadapi musuh, doa-doa yang sungguh-sungguh harus dinaikkan kepada Allah semesta alam untuk memohon kehadirannya bersama mereka. Disinilah kita lihat pasukan doa terbukti menghasilkan pasukan yang mengguntur, saudara. Saudara, pada waktu tangan Musa terangkat, saudara, peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Waktu Musa mengangkat tangan, peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel, saudara. Tapi waktu tangan Musa turun, bangsa Israel kalah. Pada waktu tangan Musa terangkat, kita melihat doa Musa kepada Tuhan. Kesungguhan Musa berdoa mengangkat tangan, saudara. Berdoa dengan penuh penyerahan kepada Bapa. Berdoa dengan penuh penyerahan kepada Yahweh. Berdoa dengan penuh penyerahan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Penuh iman, penuh harapan, penuh kesungguhan, saudara. Karena Musa mempercayai Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan berkata dalam Mazmur 76, ya, ayat yang ketiga, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang, saudara. Musa punya keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, saudara. Suatu hubungan keintiman, mempercayai Allah. Waktu Musa mengangkat tangan dengan tongkat di tangannya, Musa percaya dan berharap pada kuasa Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, dan menyerahkan peperangan ini kepada Tuhan, saudara. Di sanalah kemenangan didapatkan, di sanalah dipatahkannya oleh Tuhan panah-panah dari si jahat itu. Berdoa, iman, orang yang benar dengan yakin sungguh-sungguh berdoa, maka dia mengalami kemenangan. Seperti Yakobus juga katakan, baiklah ia berdoa pada waktu dia menderita.
Rasul Yakobus juga berdoa, doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Rasul Yakobus juga berkata, orang yang benar kalau berdoa sangat besar kuasanya. Ya, Rasul Yakobus juga berkata, berikan contoh Elia. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Doa yang membawa kemenangan, saudara. Tuhan membutuhkan orang yang jujur dalam berdoa. Apakah waktu saudara berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh jujur? Tuhan, bahwa sungguh-sungguh aku ini membutuhkan pertolongan. Aku gak berdaya. Ataukah kita memang cuma mau memanipulasi Tuhan dengan doa-doa kita, kemenangan-kemenangan ini, aku jadi nama aku akan masyhur. Saudara yang dikasih Tuhan, ada coach ini berkata, Tuhan membutuhkan orang yang jujur dalam doa. Musa adalah pemimpin yang jujur dalam berdoa. Betul-betul dia berdoa dengan jujur dari hatinya, bahwa dia sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, bahwa dia sungguh menantikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, doa yang dilakukan oleh Musa bukan 1 jam, 2 jam, tapi beberapa jam. Dan kita lihat di sini berarti ada satu hal yang dibutuhkan di dalam doa gitu. Banyak kali kita doa asal-asalan, saudara. Ya udah, yang penting saya berdoa 5 menit. Ya Tuhan gak jawab, ya sudah. Kalau Tuhan jawab, ya sudah, terima kasih. Itu doa yang sekedar aja, saudara. Doa yang dibutuhkan ini doa yang sungguh-sungguh, saudara, yang menyatakan dari hati, Tuhan kau tolong, kalau nggak tolong kami binasa. Tuhan tolong, aku berserah kepada kuasa-Mu, aku berserah kepada kekuatan-Mu, aku berserah kepada pertolongan-Mu Tuhan. Aku berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Setelah berjam-jam dilewati, Musa tetap mengangkat tangan berjam-jam sampai Musa tidak tahan lagi, saudara. Sampai Musa akhirnya lemah tangannya, kelelahan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa menjadi kelelahan dan penat tangannya, saudara. Keluaran 17 ayat 12 tadi. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah yang satu, seorang di sebelah yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Pada waktu tangan Musa turun, saudara, mungkin Harun dan Hur kiri kanan pegang, tapi udah pegang mereka pun kelelahan, gak bisa, saudara. Akhirnya Harun dan Hur mengambil batu, ditaruh supaya Musa bisa duduk dan mereka bisa pegang dengan lebih mudahnya, saudara. Dan itu terjadi bergerak sampai matahari terbenam. Nah, kalau peperangan itu dari pagi dimulai, saudara, berarti matahari terbenam kira-kira kalau di Indonesia terbenamnya sampai jam 6 sore. Berarti peperangan itu butuh waktu sekitar 12 jam. Bayangin peperangan butuh waktu 12 jam, saudara. Apa yang terjadi? Tidak gampang, tidak mudah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa sendiri, kita bisa kelelahan. Kalau saya berdoa sendiri bisa kelelahan, saudara. Tapi kalau secara fisik kita terbatas, kita harus mengerti hal ini, saudara. Musa sebagai pemimpin dia menyadari, makanya ia membawa Harun dan Hur mendampingi dia, saudara. Yesus Tuhan juga demikian. Yesus mengajak muridnya, yaitu apa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk mendampingi dia di Getsemani. Seringkali Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama-sama dengan Yesus. Saudara, kenapa? Karena Yesus tahu Yesus membutuhkan teman, pendamping, ya saudara, untuk bersama-sama dia menggenapi rencana Tuhan. Bersama-sama dia untuk dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah doa kita membutuhkan ketekunan, saudara. Ketekunan. Musa begitu tekunnya berdoa. Yesus Kristus Tuhan kita adalah bertekun dalam doa. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam dia berdoa. Selalu mau komunikasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu tidak mau putus, saudara. Kita lihat Daud pun demikian. 7 kali dia selalu memuji Tuhan. Ya saudara, kita lihat Daniel sehari 3 kali dia berdoa. Saudara, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, doa kita, hubungan relasi dengan Tuhan, dan setiap kita menghadapi tantangan apapun, di situ dibutuhkan ketekunan, saudara. Dibutuhkan ketekunan, saudara. Saudara, kita tahu, ingat kisah Daniel. Waktu Daniel doa dan puasa selama 21 hari, doanya belum dijawab. Kenapa? Dalam 21 hari Daniel berdoa, ada kuasa gelap yang menghalangi doa Daniel. Daniel mendapatkan penglihatan, dinyatakan oleh malaikat Tuhan bahwa doa-doanya itu menghadapi gangguan. Ada kuasa-kuasa gelap yang menghalangi doa-doa Daniel. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu peperangan
peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita tuh melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, dan melawan semua pemerintah-pemerintah jahat di udara. Saudara, kita perlu ketekunan untuk terus-menerus berdoa, terus-menerus koneksi dengan Tuhan, sampai apa saudara? Surga menyerbu bumi, sampai kerajaan surga jadi di bumi, kehendak Allah jadi nyata di bumi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa pengaruh tongkat Musa waktu dalam pertempuran itu, saudara? Waktu Musa mengangkat tangannya, saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Lebih kuatlah bangsa Israel. Tapi waktu Musa turun tangannya, bangsa Israel menjadi lemah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, lihat saudara, rasakan dan alami. Waktu hidup saudara dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, terus berdoa, terus punya hubungan yang melekat dengan Tuhan, terus ada di dalam pujian penyembahan, intim dengan firman-Nya, saudara. Saudara punya kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau gereja tidak berdoa, pemimpin tidak berdoa, maka tidak ada kemenangan, tidak ada jalan keluar, tidak ada terobosan, tidak ada sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Pekerjaan pemimpin, jemaat pada umumnya berhasil kurang lebih sejalan dengan kurang lebihnya kekuatan iman dan kesungguhan doa pemimpin dan anggota gereja. Kalau saudara dan saya sebagai pemimpin dan jemaat gereja Tuhan, suami dan istri, kalau saudara mau melihat bagaimana keberhasilan, kemenangan terjadi dalam hidup kita, salah satunya adalah kekuatan doa, kekuatan iman dan kesungguhan doa, saudara. Kisah para rasul kita tahu, murid-murid berdoa, saudara. Yesus pun berdoa, tokoh-tokoh Alkitab pun berdoa, nabi-nabi Tuhan pun berdoa, saudara. Ada coach berkata begini, manusia terbatas, tetapi ketika manusia berdoa, hidup melampaui keterbatasannya, karena dia membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak terbatas, yang maha kuasa, maha pengasih, maha hadir. Saudara, kita terbatas, tetapi ketika kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan, kita berdoa, hidup kita melampaui keterbatasan. Kenapa? Karena kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak terbatas, yang maha kuasa, maha dahsyat, maha hadir, maha pengasih, saudara. Gereja Tuhan bisa melampaui keterbatasannya kalau gereja Tuhan melekat dengan Tuhan yang menjadi sumber ketidakterbatasan itu. Saudara yang kasih Tuhan, Billy Graham juga berkata ada 3 kata syarat untuk kita bisa berhasil dan menang, yaitu apa? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Tidak ada jalan kalau Anda mau berhasil. Berdoa pertama. Langkahnya berdoa, berdoa, dan berdoa. Billy Graham bersaksi, saudara, tentang kehidupan. Setiap dia mau menginjil, penginjilan yang diadakan setiap kota-kota, dia selalu bangun tim doa di sana. Sebelum dia masuk ke tempat itu, dia membangun pendoa-pendoa untuk berdoa buat kota itu, buat daerah itu, biar hati orang-orang yang ada di sana bisa terbuka buat Injil, saudara. Doa bisa mengubah atmosfer, doa bisa mengubah setiap hati, doa bisa mematahkan setiap belenggu. Lewat doa, saudara. Dan setiap penginjilan dilakukan Billy Graham dimulai dengan doa. Doa menerobos setiap kota. Banyak orang-orang setiap kota dikunjungi Billy Graham dan pelayanannya. Banyak orang bisa menerima Kristus dan diselamatkan. Bukan hanya Billy Graham, semua ya, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, selalu penopang penerobosnya adalah doa, saudara. Doa adalah doa, 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 dan doa, saudara. Katakan, saudara, doa, doa, dan doa. Berdoa, berdoa, dan berdoa, saudara. Ya, saudara. Yang ketiga, kita melihat apa? Bahwa Musa tidak sendiri. Musa butuhkan partner, saudara. Bantuan untuk mendukung Musa. Ya, pernahlah Musa, lalu Harun dan Hur membantunya. Ketika ia tidak dapat berdiri lebih lama lagi, ia duduk bukan di atas sebuah kursi kebesaran, melainkan di atas batu. Ketika ia tidak dapat mengangkat tangannya, ia bersedia tangannya untuk dibantu dan ditopang, saudara. Saudara dan saya sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah, ya, sebagai atasan mungkin, saudara gak bisa sendiri. Kita perlu terbuka dan bersedia tangan kita ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, istri kita, anak kita, ya, rekan sepelayanan kita. Kita mau minta topangan doa
dari mereka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa abdi Allah itu merasa senang dengan bantuan yang diberikan oleh Harun abangnya, dan Hur yang diduga juga adalah saudara ipar daripada Miriam, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah kita tidak boleh merasa malu, baik untuk meminta bantuan doa maupun memberikan bantuan kepada orang lain, sebab kita masing-masing ada anggota seorang terhadap yang lain. Karena ditopang kedua belah tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kalau Musa sendiri gak mampu, saudara, dengan ditopang Harun dan Hur, Musa mampu bertahan sampai matahari terbenam. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun dengan banyak susah payah yang mengangkat tangannya, namun maksud hatinya sangat dihargai, saudara. Tidak diragukan lagi, bangsa itu sangat bersemangat ketika melihat Yosua juga, saudara. Tapi Musa di atas, mereka di puncak bukit, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga sudah memenangkan peperangan kita di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus adalah pendoa pesat yang menjadi perantara kita, yang berdoa di surga buat saudara dan saya sampai saat ini, supaya kita tidak gugur imannya. Saudara, kita lihat dengan situasi bagaimana doa bisa membawa kemenangan, dimulai dari pemimpin. Pemimpin tahu apa yang akan dia lakukan pada waktu masalah, waktu sesuatu yang sangat pelik, musuh menyerang, sakit penyakit, kegagalan apapun, pemimpin tahu apa yang dia lakukan. Dia melakukan strategi dan dia memegang apa, dia harus berdiri di mana, dia tahu, saudara. Yang kedua, dia tidak hanya memerintahkan dan menyuruh orang, tapi pemimpin juga adalah pemimpin yang bertindak dengan apa yang dia katakan, yaitu dia memulai dengan doa dan mengangkat tangan. Yang ketiga, pemimpin itu berdoa itu bukan hanya berdoa saja, tapi dia melibatkan orang lain untuk menopang dia. Dia nggak mau untuk berkata, mari tolong bantu aku dalam doa, mari aku perlu dukunganmu. Pemimpin yang tidak malu untuk menyatakan ini, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Yang keempat adalah kita kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Musa kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Musa kembalikan itu untuk kemuliaan, semua itu berasal dari Tuhan dan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Musa setelah kemenangan itu, Musa membangun suatu mezbah. Disitulah dikatakan, Tuhanlah panji-panjiku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi saudara, Tuhan begitu menyayangi saudara. Dari kisah ini apa yang dapat kita peroleh, saudara? Waktu masalah persoalan penyakit musuh datang, jangan panik, saudara. Kita lihat Musa bertindak sebagai pemimpin gerejanya, kita sebagai gerejanya, anak-anak Tuhan, kita tahu dan kita memahami apa yang kita harus lakukan, yaitu apa? Mulai mencari Tuhan, mulai berdoa, menyerahkan segalanya, mulai gunakan iman saudara, taruh harapan saudara kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Dia dalam doa. Bangun satu hubungan dengan Tuhan dengan satu kejujuran, dengan apa? Memegang tongkat Tuhan. Seperti Musa memegang tongkat gerejanya, saudara dan saya sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah, kita juga memegang tongkat Tuhan, bicara kekuatan kuasa Tuhan. Kita bergantung pada kekuatan kuasa Roh Kudus, bergantung pada kuasa Tuhan, bergantung pada firman Tuhan, saudara. Dan selanjutnya apa? Kita melibatkan tim kita, keluarga kita, teman seiman, teman sepelayanan kita, istri, anak kita, sehati sepikir untuk menghadapi peperangan itu, saudara. Jangan malu untuk meminta dukungan dari dan bercerita apa yang kita alami. Tetap berdoa dan percaya sampai kemenangan jawaban diberikan. Di situ dibutuhkan ketekunan sampai Tuhan memberi kemenangan. Dan kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kita beri kemenangan itu hanya untuk Tuhan. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Tuhanlah panji-panji kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tutup terakhir, yaitu dengan ilustrasi teman sekolah saya, saudara. Di alumni sekolah, tiba-tiba saya dengar tanggal 21 Juni teman saya kena COVID, saudara. 21 Juni dia kena COVID, dan waktu itu diberitahu di alumni grup, saudara. Lalu saya tergerak oleh Tuhan untuk mengadakan kepada teman-teman, ayo kita doa bareng-bareng 3 menit berdoa buat teman kita ini, saudara. Dan kita berdoa 1 hari, 2 hari. Lalu saudara, saya digerakkan Tuhan untuk mencet dia secara pribadi, saudara. Ya, karena kondisi COVID itu dia nggak bisa lagi masuk di grup, dia harus fokus, saudara.
Dia masuk ke rumah sakit St. Carolus dan masuk ke ruang ICU, tapi dia tidak mau masuk ruang ICU. Dia minta ruang VVIP, saudara. Akhirnya dia dapat, saudara, puji Tuhan. Dan dia nggak bisa tidur, diganggu oleh bayang-bayang orang hitam, ya, saudara. Dan dia berkata kepada saya, dia berkata, Pak Pendeta Ali, tolong doakan saya. Di ruangan saya itu banyak sekali gangguan kuasa gelap yang dia alami, saudara. Lalu saya doakan lewat video, lewat voice note, saudara. Lewat voice note saya doakan dia, saudara, sehingga dia akhirnya bisa tenang dan dia bisa tidur, saudara. Dan sempat 2 hari dia nggak sadar, saudara. Dia nggak sadar, saya nggak tahu kalau dia nggak sadar. Saya cuma tiap hari kirim doa lewat voice note, kirim terus doa, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak teman-teman juga di grup itu untuk mendoakan dia. Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan dia secara pribadi. Dan saya mengajak keluarga saya juga untuk apa? Berdoa buat teman saya ini, saudara. Tiap malam saya mendoakan dia, saudara. Sampai suatu hari dia mengakui dosa dia. Dia mengatakan, Pak Ali, akhirnya dia mulai sadar, saya itu udah meninggalkan Tuhan lama sekali. Ya, dia sadar sekali, dia sudah jauh dari Tuhan, saudara. Dia mengakui kesalahan dia, saudara. Dia kerja 12-14 jam sehari, tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak punya waktu untuk berdoa. Dia mau kembali sama Tuhan. Saudara, itulah momen dia kembali sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, doa-doa kita yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Doa-doa yang kita panjatkan dengan hati yang jujur, berharap bergantung pada kuasa Tuhan. Kita tahu berdiri dan memegang apa? Yaitu memegang Tuhan, meninggikan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara, disitulah waktu kita berserah, bergantung sama Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan yang bekerja. Bagian kita cuma berdoa, bagian kita cuma berseru, bagian kita cuma berharap, bagian kita menaruh iman kepada firman-Nya, bagian kita cuma mengasihi Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan menggenapinya. Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Teman saya, dia mengalami kemenangan atas COVID, sehingga dia bisa pulang ke rumah. Kenapa? Dia sungguh-sungguh mengetahui dia nggak mampu, dia butuh pertolongan. Dia cerita sama saya mendoakan dia, saya support dia, saya dukung dia. Tuhan bekerja lewat semuanya, sehingga keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Menang atas COVID dan keluarga dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan saudara. Mungkin ada saudara berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara bergumul belum dijawab oleh Tuhan. Saudara jangan mundur, karena jawaban Tuhan tuh bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu, saudara. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti Tuhan sudah memberikan jawaban. Kalau bilang Tuhan tunggu, berarti Tuhan sudah berikan jawaban. Semakin intim saudara dengan Tuhan, saudara akan mengetahui waktu Tuhan kapan. Kuncinya adalah saudara tahu apa yang akan saudara lakukan, memahami, mengangkat tangan dan memegang apa yang ada di tangan saudara, yaitu tongkat Tuhan seperti Musa lakukan. Saya tutup terakhir dengan Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, orang-orang yang diurapi Tuhan, Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Haleluya, itu terjadi karena saudara membangun hubungan relasi intim dengan Tuhan. Karena saudara tahu berdiri di puncak, di mana tempat yang tersembunyi, di mana tempat yang betul-betul saudara bisa rasakan dan mengalami keintiman dengan Tuhan, yaitu hati yang berserah, hati yang sungguh rindu untuk melekat sama Tuhan dan menaruh iman harap pada kuasa dan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada para pemimpin, kepada umatnya yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua, saudara. Mari kita satukan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas sampai sini menyampaikan firman-Mu. Engkau meneguhkan firman ini. Ya Tuhan, Engkau membangkitkan satu gairah di dalam hati kami. Engkau bangkitkan kerinduan bagi kami untuk membangun hubungan relasi dengan Tuhan yang intim, mengasihi dan mengenal Tuhan lebih. Engkau memberikan kami pengertian, pemahaman bahwa hidup kami akan terus menghadapi satu peperangan di dalam dunia ini. Tapi kami tahu pada waktu peperangan dimulai, kami tahu posisi di mana kami harus lakukan. Bahwa kami harus selalu berjaga-jaga dan berdoa
Firman-Mu mengajarkan kami, Musa menjadi teladan bagi kami. Apa yang harus dia lakukan? Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mundur dari Tuhan. Kami terus maju. Persoalan masalah apapun yang ada dan sedang menimpa kami. Sakit penyakit mungkin sedang menimpa kami. Persoalan keluarga, pekerjaan, keuangan, ekonomi, apapun sedang menyerang kami. Tuhan, kami tidak akan berdiam diri. Kami tidak akan biarkan itu menindas hidup kami. Tapi kami akan berdiri di puncak. Di hadapan Tuhan kami akan mencari Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengangkat tangan kami. Dan kami mau berdoa pada Tuhan. Kami mau berserah pada Tuhan. Kami mau berharap pada Tuhan. Dan bergantung kepada kuasa dan firman dan janji-janji Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan yang hilang gemilang kepada kami umat-Mu yang Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lawat umat-Mu. Engkau bangkitkan kerinduan. Engkau jamah mereka. Dan mulai hari ini mereka akan mengambil tindakan iman. Dan mereka akan mencari Tuhan sungguh-sungguh di dalam doa-doa mereka. Dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, saudara. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Roti mungkin yang ada di rumah saudara atau biskuit yang ada di rumah saudara. Kita mau sepakat datang sama Tuhan. Kita mau menerima perjamuan kudus bersama-sama. Mari saudara, sudah siap, kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Suatu kehormatan pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bahwa doa membawa kemenangan. Hubungan yang intim, relasi dengan Tuhan yang intim akan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapa, ini waktunya kami mau bersekutu dengan Kau dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau rela memberikan nyawa-Mu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami terima kasih-Mu yang terbesar ini Tuhan. Kami terima kasih. Dan kami mau mengasihi-Mu. Mari kita berkata, Tuhan, aku hendak mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap akal budiku. Aku mau mengasihi sesamaku manusia seperti diriku sendiri. Dan mari kita katakan, saya akan baca firman ini dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Katakan, dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan anggur kita. Kalau sudah ada di rumah, siapkan cawan kita. Kita mau bersatu dalam meminum cawan ini. Cawan anggur digambarkan darah Yesus yang tercurah bagi kita, menebus dan membenarkan kita. Mari kita mau katakan bersama, Tuhan, terima kasih buat kuasa darah Yesus yang mengampuni dosa saya. Kuasa darah Yesus yang membenarkan saya. Kuasa darah Yesus yang menyucikan saya. Kuasa darah Yesus yang membebaskan saya dari segala belenggu dan sakit penyakit. Kuasa darah Yesus yang telah mengalahkan si ular tua. Kuasa darah Yesus yang memeteraikan saya menjadi milik Tuhan selamanya. Dan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit saya Tuhan telah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kami bisa bersatu dengan perjamuan kudus ini. Kami mengalami kuasa perjamuan kudus di mana janji-Mu, Engkau di dalam kami di dalam Tuhan. Ada kebangkitan orang mati, ada pengangkatan yang Kau janjikan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur buat kemenangan yang kilang gemilang yang Kau beri kepada kami. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu yang digenapi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang di GBKDI Gajah Mada Charismatic Worship Center. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Mari terus bersemangat di dalam gerakan membaca Alkitab, 1 hari 2 pasal yang akan mengubah hidup kita. Dan mulai besok 2 Agustus kita akan membaca Yeremia 42 dan 43. Dan diakhiri 8 Agustus yaitu Ratapan 2 dan 3. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Davi Larissa. Bread Life, video kesimpulan sharing Friday Night Gathering tayang setiap hari Kamis. Dan link akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp. Ibadah Blessing Kit Community tayang di YouTube channel GBKDI CWC Gajah Mada, online setiap hari Minggu jam 9 pagi dan akan ditelepon oleh kakak pembina setengah 12 siang. Blessing Woman setiap hari Kamis, Minggu 1 dan 3 mulai jam 7 malam. Youth masih online setiap hari Minggu jam 11.15. Friday Night Gathering setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahan khusus dapat Bapak Ibu transfer melalui BCA dengan nomor 093 1388 036 atas nama Rini Cahyadi, dan persembahan persepuluhan BCA dengan nomor 703 0303 002 atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia. Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja bagi yang membutuhkan dukungan doa, info kedukaan, ucapan syukur, penyerahan anak, pendaftaran BPN, SMK, pemberkatan rumah, dan lain-lain. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Lee Ali Santoso dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saudara. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah online yang kami bisa lakukan bersama. Kami percaya kuasa ibadah akan kami alami. Dan kami berdoa bersama-sama buat rekan kami yang berulang tahun, Ibu Davi, Ibu Devi Larissa yang berulang tahun dengan umur yang bertambah. Tuhan memberkati supaya dia diberi kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, hikmat Tuhan, kemampuan menjadi ibu, menjadi istri, bagi keluarga, bagi suami, sehingga terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Hidup makin melekat pada Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan bagi kerajaan Allah. Berkati semua kerinduannya, bahwa dia terus ada di dalam rencana kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati dia, apapun yang dikerjakan Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan alami seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal, dan damai sejahteranya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun menyertai kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus.
saling mengasihi, dan menjadi mempelai Allah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati Gereja GPKDI Gajah Mada terus maju dalam Tuhan, terus menyala-nyala dalam Tuhan, terus mengalami kemenangan demi kemenangan yang gemilang dari Tuhan. Tuhan berkati. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,